Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Erdin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mika Rosa Berliana. Saya selaku moderator pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini ada dua kelompok yang akan presentasi nih teman-teman, yaitu kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, sebelum kita mendengarkan presentasi dari kelompok 7 dan 8, bakal ada pretest melalui Kahoot-nya nih. Nah, apa kelompok 7 udah siap untuk Kahoot-nya? Kelompok 7 udah siap apa belum Kahoot-nya? Sudah, tunggu sebentar ya. Oke. Mulai ya pretestnya. Ini udah share screen belum sih? Oh udah. Gue Oke, dipersilahkan untuk teman-teman untuk bergabung dengan kode Kahoot-nya 7399557. Kucingnya tolong dikondisikan.
Udah ya, kita mulai. Yang merupakan hal penting dalam merubah perilaku adalah, ayo kira-kira apa jawabannya? Pertanyaan selanjutnya, hidup sehat dapat kita mulai ketika Nah, kahotnya kan udah kelar nih. Selamat ya untuk tiga teman-teman kita, Siti Maria Ulfa,
Rosmara Diana sama Putri Puspitasari. Nah, selanjutnya langsung ke presentasi aja ya teman-teman. Apakah kelompok 7 udah siap untuk presentasi? Siap, sudah. Oke, silakan ditampilkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan changing health behavior atau merubah kebiasaan atau perilaku sehat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alifah Zahra bersama teman-teman saya. Nama saya Andika. Saya Dwi Alia. Saya Rektivia. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembahasan. Sebelumnya, pada bab 3 telah menjelaskan faktor yang dapat yang berhubungan dengan kesehatan. Bab 4 dan 7 fokus membahas perilaku kesehatan. Pada bab ini membahas sejumlah pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan mendeskripsikan dari target dari individu serta sebagian populasi. Meski banyak strategi yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku individu, bab 8 akan menjelaskan dengan 4 perspektif teoritis utama. 1. Teori pembelajaran dan penggunaan strategi perilaku, permodelan terapi perilaku kognitif, dan pencegahan gejala atau sakit yang parah. Kedua, teori kognisi sosial dan penggunaan model kognisi sosial untuk membingkai intervensi, informasi, dan perencanaan. Tahap ketiga ada tahap teori perubahan atau SOC dan pengembangan wawancara motivasi. Yang keempat ada teori pengaruh dan penggunaan visualisasi perubah kognisi afektif, daya tarik rasa takut, dan penegasan atau afirmasi diri. Selanjutnya, how to change behavior, bagaimana cara mengganti perilaku. Dan perubahan perilaku dapat terlihat ketika kesadaran dan usaha dengan jalan di mana individu membuat pilihan tentang bagaimana dan apakah untuk mengubah perilaku mereka atau tidak, berusaha untuk itu. Jalan perubahan perilaku umumnya dengan proses secara tidak sadar atau tidak disadari oleh individu tersebut. Selanjutnya, usaha perubahan yang mudah termasuk pemilihan untuk memakan makanan yang sehat, atau berhenti merokok dengan melakukan olahraga. Di slide selanjutnya. Sebaliknya, perubahan perilaku tanpa usaha merupakan reaksi terhadap perubahan eksternal di lingkungan ketika seorang mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap dunia yang juga telah berubah. Contoh dari kedua perilaku ini adalah yang pertama, untuk menjadi sehat, kita mencoba makanan yang sehat, melakukan olahraga, dan menata pola hidup yang baru. Untuk contoh yang kedua adalah ketika dunia berubah dalam kasus pandemi seperti ini, secara tidak langsung terdapat perubahan rutinitas sehingga mengubah pola hidup dan aktivitas pula, seperti berhenti merokok karena dilarang di tempat umum atau mengurangi minuman bersoda karena mesin telah tidak berfungsi lagi di sekolah merupakan contoh yang mudah. Slide selanjutnya. Need for theory based intervention, perlunya intervensi berbasis teori. Selama beberapa tahun terakhir, telah ada gerakan menuju peninjauan teori psikologis untuk menginformasikan dan mengembangkan intervensi perilaku kesehatan berdasarkan dua pengamatan. Pertama, mengamati banyak intervensi yang dirancang untuk mengubah perilaku hanya sedikit efektif. Misalnya, tujuan intervensi awal untuk mengakibatkan penurunan berat badan dalam jangka yang pendek, tetapi sebagian besar menggunakan kembali baseline atau kembali pada berat badan awal ketika tidak memiliki motivasi secara terus-menerus untuk dilanjutkan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada modern teknologi. Strategi perubahan perilaku. Modern teknologi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada psychological momentary intervention, yaitu
yaitu perawatan yang diberikan kepada individu dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari secara real time, juga setting alami yaitu dunia nyata. Contohnya yaitu merubah perilaku berhenti merokok dengan dikasih peringatan-peringatan melalui aplikasi. Yang kedua ada website intervention, yaitu konsultasi online. Perkembangan baru dalam teknologi juga telah menyebabkan penggunaan intervensi berbasis web sehingga pasien yang mungkin tidak dapat atau tidak mau menghadiri konsultasi tatap muka sekarang dapat terlibat dalam berbagai strategi terapi dari rumah mereka sehingga agar sesuai dengan kerangka waktu mereka sendiri. Apabila pandemi begini, konsultasi tatap muka dibutuhkan banget karena dia berbasis melalui web. Yang ketiga adalah ada individualitas biological risk data, yaitu psikologi tentang perilaku dan perubahan perilaku menunjukkan bahwa persepsi resiko adalah sebagai variabel sentral untuk memahami mengapa orang melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya ada mass media atau media massa, yaitu berupa TV, majalah, dan internet. Di sini ada pengaruh positifnya. Pengaruh positifnya kita ngambil dari salah satu buku yaitu Fat a Day, Just Eat More. Nah, ini tuh merupakan kampanye yang bertujuan untuk mempromosikan makanan sehat. Jadi dari 5 hari ini minimal ada 1 makanan sehat, yaitu yang menarik kampanye ini malahan jadi mendorong lebih banyak orang untuk melakukan kegiatan ini. Di sini ada pengaruh negatif, yaitu pengaruh negatif itu berupa iklan, pikiran, dan konsumsi berlebihan. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada understanding media campaign atau memahami kampanye media. Slide selanjutnya. Memahami kampanye media yaitu dengan munculnya the elaboration livelihood model atau ILM. Dikembangkan sebagai model persuasi dan memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa berbagai kampanye media mungkin lebih berhasil daripada yang lain dan bagaimana mereka dapat dikembangkan. Untuk mengubah keyakinan dan perilaku orang-orang, mereka harus yang pertama ada termotivasi untuk menerima argumen, yang kedua ada memproses argumen secara terpusat. Ini akan terjadi apabila pesan itu secara pribadi relevan bagi mereka, yang kedua ada individu dapat memahami argumen, lalu ada pesannya sesuai dengan keyakinan yang ada. Lalu, menurut ILM, pesan yang menggunakan rute pemrosesan perifer ini dapat mengubah keyakinan dan perilaku tetapi cenderung kurang efektif atau bertahan lama. Selanjutnya. Lalu, bagaimana jika mereka tidak termotivasi sejak awal, maka harus menggunakan solusi yaitu pemrosesan perifer dengan melibatkan hal berikut. Yang pertama, menggunakan isyarat dan informasi langsung, memaksimalkan kredibilitas sumber pesan, dan memaksimalkan daya tarik sumber pesan. Selanjutnya. Next. Lalu di sini untuk meningkatkan penelitian intervensi dan pencarian unsur aktif, peneliti membuat behavior change wheel. Di sini terdapat 3 roda. Yang pertama ada policy categories, lalu ada intervention function dan behavior source. Pada behavior wheels ini terdapat kombi yang terdiri dari capability, motivation, dan opportunity.
Model ini mengakui bahwa perilaku adalah bagian dari sistem yang berinteraksi yang melibatkan semua komponen. Intervensi perlu mengubah satu atau lebih dari mereka sedemikian rupa untuk meningkatkan sistem ke dalam konfigurasi baru. Lalu pada behavior well ini terdiri dari kondisi esensial, fungsi intervensi, dan kategori kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rektivia. Ya baik, selanjutnya kita bahas mengenai definisi behavior yang jangka memahami perubahan perilaku dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti yang kita ketahui dalam perilaku itu kan masa depan. Jadi ada beberapa bagian yang akan membahas tentang masalah pemeliharaan perubahan perilaku dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada pembentukan badan dan pembagian perilaku kelompok dan juga olahraga. Selanjutnya yang pertama kita bahas mengenai weight loss maintenance atau pemeliharaan berat badan. Nah, secara keseluruhan penelitian itu menunjukkan bahwa pemeliharaan berat badan dalam jangka waktu yang panjang itu berkaitan dengan model perilaku obesitas seperti contoh berikut ini. Nah, mayoritas obesitas yang berhasil mencapai indeks yang 1 atau berat badan yang ideal, biasanya dia bakalan balik lagi menjadi obesitas jika tidak dipelihara pola olahraga dengan baik. Nah, selanjutnya ada pembagian perilaku merokok. Dalam pembagian perilaku merokok ini memang telah menggunakan pendekatan stage theory atau berbagai tahapan pendekatan lain. Nah, ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa hampir dari 2000 perokok dan merokok itu telah melakukan upaya pembagian rokok yang tidak direncanakan. Nah, tapi hasilnya adalah yang tidak direncanakan ini malah lebih memungkinkan untuk berhasil daripada Oke, memang sebelumnya mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, karena ada jajan, ini saya akan melanjutkan tentang exercise. Seperti halnya pola diet dan merokok, banyak penelitian yang mengeksplorasi seragam olahraga yang berfokus pada perubahan jangka pendek. Dari perspektif ini, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa olahraga pokok faktor dan kesenangan dari perkembangan tujuan kesehatan jangka panjang. Oke, baik. Apakah sudah masuk kembali? Ya. Silakan dilanjutkan ya. Baik, maaf teman-teman jajannya. Selanjutnya kita masuk ke exercise atau olahraga. Nah, sama halnya dengan bahan tadi dan merokok, banyak penelitian yang mengeksplorasi serapan olahraga yang fokus pada perubahan dalam jangka yang pendek.
perspektif ini sebagai besar penelitian menunjukkan bahwa olahraga itu terkait dengan faktor sosial dan juga kesenangan daripada pertimbangan tujuan dan kesehatan dalam jangka panjang. Misalnya seperti tren yang diciptakan akhir-akhir ini, yaitu bersepeda plus pencerahan. Nah, banyak orang yang mulai untuk bersepeda, tapi tujuannya itu bukan untuk kesehatan. Mungkin ada beberapa yang bertujuannya untuk meningkatkan pola sehat, tapi sebagian besar itu hanya untuk melakukan penanaman atau menyebar atau ikut-ikutan aja. Jadi sehat itu adalah hanya sebagai bonus dari kesenangan mereka. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah ini kelompok kami akan menampilkan video yang telah kami silakan di presentasi.
Oke, baik. Dari video dan pemaparan materi ini dapat kita kami simpulkan perubahan perilaku atau perubahan perilaku sehat adalah suatu cara untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal dengan menanamkan semangat untuk mengubah pola hidup dengan perspektif positif dalam diri. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif atau positif. Kalau sejak awal tidak mendapatkan atau tidak memiliki motivasi, maka hal tersebut dilakukan kurang maksimal. Sehingga perlu niat secara menyeluruh dan dukungan yang diberikan untuk seseorang agar tetap konsisten dan mendapatkan hasil atau opportunity yang baik. Secara keseluruhan, pemeliharaan terhadap perubahan perilaku sangat diperlukan dalam hal ini, karena jika dirawat keteraturan tersebut akan menghasilkan hasil yang baik seperti proses diet dan proses untuk berhenti merokok. Sekian dari kami, akan dikembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih. Nah, jadi ini presentasi dari kelompok 7 ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasi dan videonya. Langsung kita lanjut ke kelompok 8 ya. Tapi sebelum ke kelompok 8, apa kelompok 8 sudah siap untuk